kali ini saya akan membahas materi pelajaran matematika kelas 9 yaitu tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita bahas bareng-bareng, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bilangan berpangkat. Kalian tahu nggak sih apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Misal kita mempunyai A pangkat N, maka cara mencarinya atau cara menghitungnya yaitu kita kalikan A sebanyak N. Dengan A adalah bilangan pokok atau basis dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Contohnya, 2 pangkat 4. Nah, cara mencarinya atau cara menghitungnya, kita tinggal kalikan 2 sebanyak 4. Berapa hasil dari 2 pangkat 4? Hasilnya 16, karena 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16. Bilangan berpangkat memiliki beberapa sifat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada bilangan bulat berpangkat positif. Nah, bilangan bulat berpangkat positif ini terdiri dari 5 sifat. Yang pertama ada perkalian dari bilangan berpangkat. Misalnya, A pangkat M dikalikan A pangkat M, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja menjadi A pangkat M tambah N. Contohnya, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3, maka cara berhitungnya tinggal pangkatnya kita jumlahkan saja. Jadi, 2 pangkat 2 tambah 3, maka hasilnya 2 pangkat 5. Nah, berapa hasil 2 pangkat 5? Hasilnya adalah 32, karena 2-nya tinggal kita kalikan sebanyak 5 kali. Sekarang kita menuju ke sifat yang kedua, yaitu pembagian dari bilangan berpangkat. Misal, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka untuk mencarinya atau menghitungnya, pangkatnya tinggal kita kurangi saja menjadi A pangkat M kurangi N. Contohnya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja menjadi 3 pangkat 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 sama dengan 2, maka hasilnya 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya kita ke sifat yang ketiga, yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Misal, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka cara menghitungnya pangkatnya tinggal kita kalikan menjadi A pangkat M kali N. Contohnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka cara menghitungnya pangkatnya tinggal kita kalikan saja nih. 2 kali 3 sama dengan 6, maka hasilnya 2 pangkat 6. Nah, berapa hasil dari 2 pangkat 6? Benar, hasilnya 64. Selanjutnya kita ke sifat yang keempat, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Misal, di dalam kurung ada 2 buah bilangan, yaitu A kali B, lalu dipangkatkan M, maka pangkat tersebut milik keduanya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, dalam kurung 3 dikali 7, lalu dipangkatkan 3. Nah, selanjutnya kita rubah nih pangkatnya menjadi milik kedua bilangan tersebut menjadi 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Nah, untuk hasil akhirnya kalian bisa hitung sendiri ya. Selanjutnya perpangkatan bilangan pecahan. Nah, misal dalam kurung A per B lalu dipangkatkan M, maka pangkatnya milik kedua bilangan tersebut menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, dalam kurung 2 per 3 lalu dipangkatkan 3. Nah, selanjutnya kita rubah nih menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Hasilnya menjadi 8 per 27. Sekarang kita masuk ke sifat bilangan bulat berpangkat negatif. Menghitung bilangan bulat berpangkat positif ternyata sangat mudah ya. Nah, bagaimana jika kita ketemu dengan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan bulat negatif? Gimana ya cara ngitungnya? Oke, perhatikan pola berikut ini. 2 pangkat 4 yaitu 16,
2 pangkat 3 yaitu 8, 2 pangkat 2 yaitu 4, 2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, kita lihat pola dari bilangan-bilangan ini. Ada 16, 8, 4, dan 2. Kira-kira polanya seperti apa ya? Yaps, polanya adalah dibagi 2. Karena 16 bisa menjadi 8 karena dibagi 2, 8 bisa menjadi 4 karena dibagi 2, dan 4 bisa menjadi 2 karena dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, dan seterusnya. 2 pangkat 0 berarti nilainya didapat dari 2 bagi 2, yaitu 1. Maka 2 pangkat negatif 1 didapat dari 1 bagi 2, yaitu 1/2. 2 pangkat negatif 2, maka didapat dari 1/2 dibagi 2, yaitu 1/4. Dan 2 pangkat negatif 3, hasilnya didapat dari 1/4 dibagi 2, hasilnya 1/8. Nah, sekarang kita perhatikan penyebutnya. 1/2 bisa kita tulis dengan 1/2 pangkat 1. Selanjutnya, 1/4 penyebutnya kita bisa tuliskan 1/2 pangkat 2, dan 1/8 bisa kita ubah dengan 1/2 pangkat 3. Dari pola-pola tersebut dapat kita simpulkan nih bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nih, berapakah nilai dari 3 pangkat negatif 3? Untuk penyelesaiannya, kita bisa pakai dengan sifat yang tadi, yaitu pangkatnya kita ubah ke dalam positif. Maka 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. Nih, 3 pangkat 3-nya bisa kita jabarkan menjadi perkalian berulang. Maka hasil akhirnya adalah 1/27. Nah, bagaimana kalau kita ketemu bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan negatif juga? Gimana ya cara ngitungnya? Cara ngitungnya sama saja. Contohnya, berapa hasil dari negatif 2 pangkat negatif 3? Nah, untuk cara penyelesaiannya, seperti biasa, pangkatnya kita buat positif dulu, menjadi 1/negatif 2 pangkat 3. Nah, negatif 2-nya bisa kita jabarkan nih sebanyak 3 kali. Nah, berapa hasil akhir dari 1/negatif 2 pangkat 3? Benar, hasilnya adalah negatif 1/8. Selanjutnya kita ke pangkat 0. Nah, di sini ada 2 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1, negatif 21 pangkat 0 sama dengan 1, dan 1275 pangkat 0 sama dengan 1. Mengapa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1? Simak penjelasan singkat berikut ini. 0 merupakan hasil pengurangan dari 2 buah bilangan yang sama. Lalu, apa hubungannya dengan bilangan berpangkat? Biar lebih paham, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh misalnya 2 pangkat 0. Nah, perhatikan pangkat 0 di sini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pangkat 0 adalah hasil dari pengurangan dari dua buah bilangan yang sama. Maka 2 pangkat 0 dapat kita ganti menjadi 2 pangkat 2 kurangi 2. Kita ingat-ingat lagi nih pembagian pada bilangan berpangkat, bahwa suatu bilangan dipangkatkan lalu dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Sama seperti ini, 2 pangkat 2 kurangi 2 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Maka hasilnya 4 bagi 4. 4 bagi 4 berapa? 4 bagi 4 hasilnya 1. Berarti sudah jelas bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk selanjutnya bisa kalian buktikan sendiri. Sekarang kita membahas ke bilangan berpangkat pecahan. Nah, bentuk bilangan berpangkat pecahan secara umum dapat ditulis sebagai A pangkat M per N, dengan A bilangan real dan tidak sama dengan 0.
Lalu, bagaimana rumusnya pada bilangan pangkat pecahan? Rumus bilangan pangkat pecahan adalah A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh. Di sini ada bilangan 5 pangkat 2 per 3. Maka dapat kita tuliskan menjadi 3 akar 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Maka hasil akhirnya adalah 3 akar 25. Alhamdulillah, pembahasan mengenai bilangan berpangkat sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.